Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini Danang Grisadewa, dan gimana kabar kalian di tengah persiapan untuk masuk di perguruan tinggi? Gimana? Pasti semakin mendekati waktu ujian itu semakin deg-degan, cemas, dan perasaan-perasaan gak enak yang lain kan? Nah, kemarin di Instagramku aku sempet mintain pendapat gimana perasaan mereka ketika mau menghadapi serangkaian ujian untuk masuk di perguruan tinggi. Ternyata respon-respon mereka seperti ini. Hal yang paling aku takutin ketika ujian itu adalah nilai aku jelek. Aku biasanya ngerasa deg-degan. Sampai-sampai aku tuh gelisah, cemas, sampai keringat dingin lah. Terus akhirnya kayak jadi nggak fokus gitu waktu ngerjain, ngeblank semua. Parah sih, gak enak banget kalau cemas waktu mau ujian itu. Kalian tahu nggak sih sebenarnya perasaan cemas itu adalah hal yang biasa? Karena sebenarnya perasaan cemas itu adalah respon otak terhadap sebuah tekanan atau sebuah masalah. Tapi yang harus kalian ketahui, ada dua tipe kecemasan. Tipe yang pertama adalah tipe cemas normal, dan tipe yang kedua adalah cemas tidak normal. Apa sih perbedaannya? Perbedaannya terletak di cara kita mengatasi sebuah tekanan atau masalah itu. Jadi kalau tipe cemas normal itu kita termotivasi untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau cemas tidak normal itu kita malah berusaha untuk menghindari kecemasan itu. Jadi kita menghindari tekanan-tekanan itu, terus kita kabur dari masalah, dan ujung-ujungnya adalah hopeless dan tidak punya harapan. Dan yang harus kalian sadari adalah cemas tidak normal itu akan berpengaruh kepada kinerja otak kita. Jadi, ketika kinerja otak itu kurang, maka akan berpotensi terhadap kegagalan dalam mengerjakan ujian. Jadi di sini aku bakal ngasih beberapa tips buat kalian untuk bisa keluar dari kecemasan atau menghadapi masalah itu. Tips yang pertama adalah menjaga pola hidup dengan makan makanan yang sehat. Kalian pernah dengar nggak sih istilah you are where you eat? Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Kamu akan menjadi apa yang kamu makan. Sesimpel itu. Jadi kualitas makanan yang kita konsumsi akan berpengaruh besar terhadap perkembangan tubuh kita, perkembangan diri kita. Jadi kalau kita banyak makan makanan yang kurang sehat, banyak makan junk food, itu juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap tubuh kita. Aku makan junk food, aku makan makanan yang kurang sehat, aku masih tetap bisa hidup kok, aku masih tetap bisa jalan. Ya, efeknya itu nggak sekarang, tapi efeknya itu di kemudian hari. Jadi, perhatikan kualitas makanan kita. Dan jangan lupa, kalian juga harus tetap jaga makan ya minimal 2-3 kali sehari. Tips yang kedua, istirahat yang cukup. Jadi kenapa sih istirahat ini penting banget? Di sisi lain kan kalian juga harus mengejar materi untuk masuk di perguruan tinggi. Oke, mungkin dari kalian banyak yang ambis. Aku nggak menyalahkan ambis. Mungkin di sisi lain ambis itu baik untuk mengejar materi. Tapi please, tolong, kalau kalian ambis jangan lupa istirahat. Dengan kata lain, tubuh kalian itu cukup istirahat, itu juga akan berpengaruh kepada kinerja otak kalian. Bayangin aja, kalau kalian pakai motor, dipakai terus tanpa ada istirahat, atau kalian pakai laptop, komputer, dipakai terus tanpa istirahat, itu kan pasti juga cepat rusak kan? Sama seperti tubuh kita. Jadi please, beri tubuh istirahat. Belajar sungguh-sungguh baik, tapi juga harus ingat istirahat. Karena belajar sebenarnya bukan tentang kuantitas berapa jam kalian belajar, tapi yang terpenting adalah kualitas belajar kita. Oke, tips yang ketiga adalah rajin olahraga. Jadi sempatkan waktu 1-2 jam dalam satu hari untuk berolahraga. Karena dari olahraga itu akan membuat tubuh dan pikiran kita itu rileks. Jadi ketika tubuh dan pikiran rileks, akan mudah keluar dari yang namanya kecemasan itu. Dan kenapa sih aku bisa berbicara seperti ini? Sebenarnya aku nggak ngomong ngawur, ini semua ada dasarnya. Nah, kalau kalian yang udah lama ngikutin aku di Instagram, kalian pasti tahu kalau aku tuh lagi seneng banget yang namanya kelas online, belajar dari kelas-kelas online. Salah satunya aku belajar ini itu dari Inside Me. Karena di Inside Me ini materi-materinya itu relevan dengan kita, anak-anak muda gitu. Jadi selain aku belajar tentang cemas, aku juga belajar tentang quarter life crisis, kemudian aku belajar tentang gimana cara menentukan karir, dan juga gimana caranya keluar dari yang namanya depresi.
Wah, itu kan masalah kita banget kan. Dan yang aku suka dari Insight Me ini adalah selain kita bisa belajar dari materi video, kita juga dapat handbook dan worksheet. Dan itu berguna banget buat aku untuk memonitoring gimana sih kondisi mental aku sekarang. Untuk kamu yang tertarik mencoba kelas-kelas tadi, bisa dengan cara klik link di description box. Ada diskon 30% untuk semua kelas dengan kode promo Insight Me X Danang. Dan buat kalian yang pengen tahu tentang Insight Me atau belajar gimana keluar dari masalah-masalah mental, kalian bisa langsung kepoin link di deskripsi di bawah ya. Aku udah tulis semuanya. Jadi pesanku untuk kalian adalah masalah mental seperti ini jangan dianggap sepele. Karena masalah mental yang mungkin kita anggap kecil akan berdampak besar kepada kehidupan kita. Jangan sampai ketika kalian mau mempersiapkan diri masuk di perguruan tinggi, ketika ada masalah mental dan kalian menganggap remeh, malah menjadi salah satu jalan kegagalan kalian untuk masuk di perguruan tinggi itu. Kan juga sayang kan. Jadi aku berharapnya dari video ini bisa memberikan manfaat kepada kalian dan aku berharap kalian bisa menggapai impian dan cita-cita di dalam kehidupan kalian. Gitu aja, aku Danang Grisadewa dan see you.